Seperti sel E. coli, prokariotik ini mereplikasi dirinya sendiri dengan cepat dan efisien. Bagian dari proses reproduksi seksual adalah kemampuan sel untuk membuat salinan DNA yang identik sebelum pembelahan sel terjadi. Sel prokariotik yang bereproduksi dengan pembelahan binar bergantung pada proses replikasi DNA yang cepat dan akurat untuk membentuk generasi sel yang akan datang akan memiliki instruksi genetik yang sama dengan sel induknya. Struktur DNA membantu dalam kecepatan dan ketetapan replikasi. DNA beruntai ganda adalah polimer dari dua untai nukleotida yang berikatan hidrogen satu sama lain untuk membentuk rangkap ganda helix. Nukleotida adalah molekul yang terdiri dari gula, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, tulang punggung, gula bergantian, dan gugus fosfat basa nitrogen, termasuk sitosin, timin, adenin, dan guanin. Sitosin membentuk 3 ikatan hidrogen dan guanin dan timin membentuk 2 hidrogen berikatan dengan adenin. Ini disebut sebagai pasangan basa komplementer. Helix ganda akan memiliki satu untai berinteraksi pada arah 5' ke 3'. Gugus hidrosil dari gula dioksidida dan untai lainnya berorientasi pada 3' ke 5 arah utama. Ini menunjukkan sifat antiparetal dari untai DNA pasangan basa komplementer, dan struktur DNA memungkinkan replikasi dilakukan dengan cara semi-quantitatif. Setiap untai molekul DNA digunakan sebagai template dalam pembuatan replikasi untai ganda. Dimulai dengan ganda DNA beruntai dipisah, dan setiap untai asli disebut untai induk digunakan sebagai cetakan untuk pemasangan basa pelengkap nukleotida untuk membuat 2 molekul baru. Replikasi DNA terjadi pada arah 5' ke 3', menambahkan nukleotida baru ke ujung prima 3. Replikasi untai DNA yang baru membentuk akan dimulai pada area tertentu dari molekul yang disebut asal replikasi. Replikasi menunjukkan area replikasi aktif yang disebut garpu replikasi. Untuk memahami bagaimana organisme eukariotik kompleks mereplikasi DNA, ilmuwan pertama kali mempelajari replikasi dalam prokariotik model seperti E. coli. Sejumlah enzim diperlukan untuk mereplikasi untuk melanjutkan setelah garpu replikasi didirikan. Helix memasangkan helai helix ganda dan protein pengikat tunggal menstabilkan daerah beruntai ganda. Baru DNA digunakan untuk memastikan ganda area berantai dari luar garpu replikasi. Tidak terjadi supercoil setelah garpu replikasi stabil. DNA polimerase menstabilis penambahan nukleotida baru untai anak yang sedang tumbuh. Protein lain seperti klem beta membantu menahan DNA polimerase. Pada urutan pendek, DNA dan RNA yang disebut primer halus dipasangkan ke untai cetakan oleh enzim primerase karena DNA polimerase tidak dapat mulai menambahkan nukleotida tanpa primer. Pada untai induk berinteraksi 3' ke 5 disebut sebagai untai terdepan. Nukleotida baru ditambahkan ke ujung 3' bergerak lurus menuju cabang replikasi yang meluas. Sintesis terputus terjadi apabila untai induk yang berorientasi 5' ke 3' disebut lagging untai dan selesai dalam segmen yang disebut replikasi fragmen. Pada untai ini menggunakan primerase untuk menambahkan primer di depan 5 ujung utama untai lagging. DNA polimerase 3 kemudian ditambahkan untuk urutan pendek nukleotida fragmen Okazaki. Primer mengisi celah sebagai helix dibuka lebih lanjut. Proses ini berulang sampai seluruh untai replikasi selesai.
DNA polimerase 1 menggantikan primer RNA yang dengan nukleotida DNA, dan DNA ligase digunakan untuk memastikan ikatan antara fragmen dan nukleotida yang diganti setelah untai terdepan, dan tinggal menyelesaikan replikasi mereka. Dua identik salinan molekul DNA menghasilkan proses replikasi DNA memungkinkan sel bakteri aktif membelah untuk memastikan semua sel anak memiliki instruksi genetik yang sama, dan induk memungkinkan mereka berfungsi dengan cara yang sama sehingga populasi bakteri dapat tumbuh meningkatkan jumlah individu dalam sebuah koloni.